tindakan saya sebagai pelecehan seksual. Juga adanya kekerasan seksual terhadap santri laki-laki. Di kasusnya seorang dokter di India yang diperkosa dan dibunuh. Shalom, Om Swastiastu bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, kita akan membahas isu yang sangat sensitif bagi kita semua, terutama di masa-masa yang sekarang, yang menurut saya sangat-sangat sulit dan sangat-sangat krusial untuk dibahas. Selamat datang. Kali ini, kelompok 3 akan membahas tentang isu pelecehan seksual. Isu ini sangat mendesak, tapi harus sangat dibicarakan. Kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi di lingkungan sosial, terutama di lingkungan pendidikan. Itu sangat-sangat membahayakan bagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual yang ada di Lagos, di Nigeria, Afrika Selatan. Kami akan membahas kasus yang merusak integritas bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Lagos. Sekarang kita akan mendalami bagaimana masalah-masalah ini terjadi, dan kita akan mendalaminya di berbagai aspek agama. Di Afrika, isu kekerasan seksual masih sangat diantisipasi oleh pemerintah-pemerintah di sana, karena masih menjadi salah satu masalah yang sangat serius dan sangat umum di Afrika sana. Berdasarkan laporan, 5 hingga 15% wanita di sana pernah mengalami kekerasan seksual yang dipaksakan. Sekitar 2.000 kasus per 1.000 orang setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa di Afrika, kekerasan seksual sudah menjadi makanan sehari-hari, atau bisa disebut sering terjadi. Kasus di Nigeria, isu kekerasan seksual masih sangat tinggi dan berkembang semakin tahun. Ironisnya, di Nigeria, pemerintah di sana masih belum memberikan perilaku kekerasan seksual hukum yang memadai di sana. Setelah terjadi banyaknya kasus pelecehan seksual di Lagos, akhirnya Universitas Lagos memberikan kode etik bagi perilaku-perilaku kekerasan seksual bagi yang melakukan. Di sana, Universitas Lagos memberikan unit-unit khusus untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Mereka di sana menawarkan konseling-konseling dan bantuan kepada korban-korban dari pelecehan seksual. Pelaku-pelaku kekerasan seksual di sana akan diberi hukum yang jerat jika tertangkap, dan akan diberikan denda atau sanksi yang sangat besar, tergantung dengan tindakan atau seberapa berat apa tindakan yang dilakukan. Pada tahun 2019, 2 dosen, yaitu Dr. Boniface Ibenegu dan Dr. Samuel Oladipo, terlibat dalam skandal pelecehan seksual yang diungkap oleh dokumenter investigasi BBC African Eye. Dokumenter tersebut membeberkan praktek sex for grade, di mana dosen meminta hubungan seksual sebagai imbalan nilai yang lebih baik. Setelah rekaman tersebar luas, pemerintah di Lagos akhirnya menangguhkan kedua dosen tersebut sambil menunggu pihak dari penyelidikan. Hasil dari investigasi ini kemudian berujung pada pemecatan kedua dosen tersebut karena pelanggaran yang sangat berat. Di samping itu, Universitas Lagos mengambil langkah untuk mempererat kebijakan anti pelecehan seksual di kampus, serta memastikan adanya sistem penegakan yang lebih kuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sementara itu, pemerintah di Nigeria telah memberikan hukum-hukum yang sangat berat bagi pelaku-pelaku pelecehan seksual untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi. Perlindungan seperti ini dilakukan bagi para pemerintah di sana supaya menunjukkan komitmen universitas dan negara tentang lawan pelecehan seksual. Banyak korban di sana memilih untuk diam karena tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh universitas dan lain-lain, dan cenderung karena para korban malu tentang apa yang sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku pelecehan seksual. Salah seorang siswa mengatakan,
Saya merasa tidak punya pilihan. Jika saya melapor, siapa yang akan mendukung saya? Saya khawatir dengan nilai saya yang akan dipengaruhi. Dengan rasa trauma yang dialami korban, juga mempengaruhi kesehatan mental mereka dan prestasi akademik. Salah satu pelaku di Universitas Lagos mengaku bahwa saya tidak menganggap tindakan saya sebagai pelecehan seksual awal. Katanya, saya pikir itu hanya interaksi biasa dengan mahasiswa dengan dosennya. Sehingga itu hanya sebagai komunikasi yang biasa. Tetapi setelah dilaporkan dan diproses, ia diberhentikan dari universitas dan menghadapi konsekuensi dari hukum. Dampak perilaku dari korban tidak hanya mempengaruhi dari karir, tetapi juga secara sosial, di mana mereka sering diisolasi dari lingkungan, secara profesional maupun pribadi. Ini menunjukkan bahwa kedepannya pelecehan seksual tidak hanya merusak korban, melainkan juga merusak masa depan pelaku. Dalam kasus Lagos tersebut, pelaku dapat menghadapi tindakan hukum berdasarkan undang-undang di Nigeria. Tindakan hukum diambil pada dosen tersebut, termasuk penaguhan dari jabatan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Komisi Anti Korupsi Nigeria. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap mahasiswa dan keharusan bagi institusi pendidikan untuk menangani isu-isu yang ada ke depannya. Dari tindakan agama, baik Islam maupun Kristen, sangat menentang tindakan pelecehan seksual tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29. Artinya, janganlah kamu membunuh dirimu atau orang lain. Sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak menyakiti diri kita sendiri maupun diri orang lain, termasuk dalam bentuk pelecehan seksual yang dapat menghancurkan kehidupan dan martabat seseorang. Begitu pula dengan agama Kristen. Tepatnya di Efesus 5 ayat 3 dikatakan, tetapi pencabulan dan rupa-rupa pencemaran atau serakah disebut saja pun jangan di antara kamu, bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ini menegaskan bahwa tindakan yang tidak bermoral, termasuk pelecehan, tidak boleh ada dalam kehidupan orang beriman. Setiap bentuk pelecehan, terutama pelecehan seksual, adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Baik, jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan kasus yang lagi sempat hangat, yaitu kasus pencabulan anak. Jadi pada awalnya ada sejumlah santri yang melaporkan kalau perbuatan saat senonoh mereka yang mereka sempat alami. Selama tahun 2022 proses hukum pun dilaksanakan dan akhirnya berhasil ditangkap juga dan diadili. Kemudian di pengadilan dijatuhkan vonis penjara bagi pelaku yang melakukannya kepada para santri. Jadi sebelumnya kasus ini merupakan peringatan yang penting bagi kita perlunya yang pelindungan lebih dan lebih kuat lagi untuk para santri, khususnya mereka ini juga ada di lingkungan pendidikan agama. Jadi untuk memulai kronologinya, yang pertama-tama kronologinya ini berasal di Bukit Tinggi MTI Canduang, berasal dari laporan pada wali murid yang terungkap pada bulan Juli, yaitu diduga adanya kekerasan seksual terhadap santri laki-laki di Canduang ke kepolisian, dan wali murid tersebut mencurigai adanya tindakan yang tidak wajar yang dialami anaknya di santri. Lalu yang kedua adanya juga laporan, yaitu penangkapan yang diduga pelaku tindakan yang tidak senonoh. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan menangkap dua yang terduga pelaku, yaitu penama dengan berinisial RA umur 29 tahun dan AA 23 tahun yang merupakan bagian dari lingkungan pesantren. Dan yang ketiga adanya jumlah korban yang bertambah. Dan yang ketiga disusul juga dengan korban jumlah yang bertambah. Jadi tercatat sebelumnya 40 orang dan kemudian menjadi 43 orang pada 2 Agustus. Investigasi pun dilanjutkan dengan lebih intens oleh kepolisian karena diduga terdapat hasil investigasi internalnya ada 43 hasil
mengalami tindakan sodomi dan sisanya adalah pencabulan, dan kemungkinan adanya pemulihan trauma yang akan dilaksanakan dari pihak kepolisian. Dan dari pendampingan dan pemulihan trauma pemerintah setempat, jadi Kabupaten Agam memberikan pendampingan yang digunakan untuk membantu korban pulih secara psikologis dari dampak kejadian tersebut. Lalu dari itu kita adanya kelanjutan pendidikan bagi beberapa korban yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan karena trauma atas hal dan kejadian yang tidak senonoh itu. Jadi siswa yang berasal dari MIT Canduang, mereka ada menyebabkan masalah baru dari diri sendiri untuk melanjutkan pendidikan mereka ke depan. Jadi kronologi ini berkesimpulan bagi kita semua untuk mencerminkan langkah-langkah yang harus diambil dari berbagai pihak dalam mengungkap dan menangani kasus, serta dampak berkepanjangan yang dirasakan oleh para korban. Dan dampak dan pelaku bagi korban atas kejadian tidak senonoh itu yang berasal dari MTI Cindong ini sangat besar, baik dari korban maupun pelaku. Kalau misalnya dampaknya dari korban, dampak psikologis, jadi korban itu mengalami trauma yang cukup berat dan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Sedangkan kalau dari stigma sosial, mereka dan keluarganya akan menghadapi penolakan dari masyarakat secara luas. Lalu lanjut dengan pendidikan, beberapa korban akan sulit untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya karena mereka enggan untuk menerima mereka, dan ketidakstabilan emosional untuk masa depan para korban. Lalu untuk dampaknya para pelaku akan tentu saja diadili secara hukum karena pelaku berpotensi menghadapi hukuman berat jika memang terbukti bersalah. Lalu untuk stigma dan sanksi sosial, mereka akan mengalami penolakan dari masyarakat karena mereka dianggap melakukan hal yang tidak senonoh pada korban. Dan juga tentu saja bagi pelaku ada gangguan psikologis dan tekanan sosial. Jadi kasus ini itu sangat menimbulkan dampak yang signifikan terutama bagi korban dan dukungan jangka panjang untuk pemulihan bagi kedua belah pihak. Dan untuk tindakan menurut hukum, tentu saja perbuatan ini tidak dapat dinormalisasikan mengingat banyaknya korban dan dampak dari pelaku dan juga korban para santri. Jadi kalau misalnya masyarakat tidak diadili dengan hukum, maka tidak akan jerah dengan perbuatan mereka lakukan. Jadi dengan adanya di pemerintahan kita kali ini, kita diwajibkan untuk mengikuti hukum yang ada. Dan setelah ditindaklanjuti dalam konferensi pers yang dikenal 27 Juli silam, Kapolres mengatakan pihaknya kalau ia akan menangkap dengan inisial RA setelah menerima laporan pada 22 Juli. Hasil dan pemeriksaan lebih lanjut, kata Yesi, korban dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh RA tak hanya satu, namun banyak mencapai 30 santri laki-laki. Nah, ini Bukit Tinggi mengungkap bahwa jumlah korban yang menjadi 43 santri yang tadi sudah diucapkan di 20 Agustus. Dia menambahkan kedua guru santri itu tadi diterapkan sebagai tersangka. Keduanya juga dijerat dengan pasal 82 ayat 2 pasal 76 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Jadi dalam dampak kasus terjadi hal yang tidak senonoh ini, korban pelecehan di kalangan santri umumnya merasa trauma, takut, malu, dan juga kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat luas. Mereka juga sering mengalami rasa yang tidak aman dan pergaulan. Tekanan psikologis dari stigma sosial ini memungkinkan bahwa adanya gangguan kesehatan fisik yang akan merusak masa depan mereka. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas kasus yang ketiga mengenai tragisnya seorang dokter di India yang diperkosa dan dibunuh usai bekerja di rumah sakit selama 36 jam. Dia adalah seorang dokter, siswa sarjana PGT, tahun kedua di Rumah Sakit Dekar Medical College di Kolkata Utara. Tentunya kasus kematiannya membuat dokter di seluruh dunia mogok serta meminta keadilan untuknya. Moumita Debnath, seorang mahasiswa pasca sarjana tahun kedua, ia ditemukan tewas dalam keadaan yang mencurigakan. Dilansir dari Hindia Parika, jasadnya ditemukan di aula seminar rumah sakit, setengah telanjang dengan tanda-tanda tubuh yang dipaksa untuk melakukan hubungan tersebut. Menurut CBI, Dr. Moumita Debnath disingkirkan untuk menghindari bocornya penjualan organ ilegal di dalam rumah sakit tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 2024 di pagi hari, Dr. Moumita
dikabarkan hilang oleh rekan-rekannya. Ia terlihat terakhir kali menuju ke ruang seminar di rumah sakit dengan tujuan beristirahat dari jam kerjanya. Setelah pelaporan tersebut, jasadnya ditemukan di kemudian hari itu dengan keadaan yang telanjang dan juga banyak sekali cairan-cairan pria berceceran di sekitarnya. Luka-luka di sekujur tubuhnya juga tak luput ditemukan. Hasil otopsi mengabarkan bahwa korban dicekik dan juga diperkosa hingga tewas. Hasil otopsi tersebut juga melampirkan laporan-laporan bahwa terdapat luka-luka di wajah, area genital, dan juga tubuh lainnya yang menunjukkan bahwa adanya perlawanan keras dari Dr. Moumita terhadap para pelaku. Reaksi langsung dari para masyarakat dan juga warga di dunia sangat tidak percaya dan juga prihatin atas kasus dari Dr. Moumita ini. Banyak rumah sakit juga di India maupun di luar melakukan protes, mulai dari para pekerjanya, para dokternya, dan juga mahasiswa yang sedang menjalani studi kedokteran saat ini. Tak luput dari protes unjuk rasa tersebut, para dokter, mahasiswa maupun karyawan tersebut juga melakukan upacara peringatan untuk mengenang Dr. Moumita dengan menyalakan lilin dan juga memberikan taburan bunga. Komunitas medis global mengutuk serangan tersebut dan menyerukan tindakan segera untuk memastikan keselamatan para profesional kesehatan. Dalam kasus Dr. Moumita ini, ditemukan satu tersangka yang bernama Roy. Roy merupakan seorang mantan petinju yang juga bekerja sebagai sukarelawan sipil. Ia ditahan oleh pihak berwenang setelah diduga memperkosa dan membunuh Dr. Moumita. Setelah penangkapannya, Roy ditahan dalam kurungan selama 14 hari untuk penyelidikan lebih lanjut. Bukti yang ditemukan termasuk upayanya untuk menghancurkan pakaian setelah insiden tersebut telah menguatkan kasus ini dan akhirnya menetapkan bahwa ia adalah tersangka. Kasus ini tidak berakhir dengan Roy yang telah dijatuhi hukuman. Namun kasus ini telah mendorong sorotan luas dari publik media. Demonstrasi oleh asosiasi dokter dan pekerja medis menyoroti kebutuhan keamanan yang lebih baik di lingkungan rumah sakit, terutama bagi tenaga medis wanita. Selain itu, berbagai organisasi medis menyerukan tindakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan pelaku kekerasan dapat diadili secara adil. Kasus kekerasan oleh Dr. Moumita Debnat ini sangat mengguncang pihak keluarga. Bagi seorang ayah, ia adalah sosok anak yang berjuang keras untuk mencapai impiannya menjadi seorang dokter. Namun, nasib naas yang menimpanya tidak luput dihadapinya. Ayah dari Dr. Moumita Debnat mengungkapkan bahwa keluarganya adalah keluarga yang termasuk sederhana. Ia mengusahakan segala hal untuk putrinya bisa bersekolah dan menjadi dokter yang sangat terkenal di negaranya. Namun, ia merasa kecewa. Putrinya harus berakhir tragis di rumah sakit yang ia anggap sebagai tempat yang paling aman. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan ingatlah untuk selalu berani melaporkan segala tindakan pelecehan seksual, dan jangan takut untuk melawan hal tersebut. Sampai jumpa.